Welcome to Bangli, an area known for its natural beauty and well-preserved tradition. Bangli has wide range of cultural heritage, and one of the most unique and special is a traditional herbal drink called Lolo Cham Cham. It's truly special, not just about the taste, but also the incredible health benefit and the Balinese philosophy that make it more special. Get ready to be amazed cause I'm going to show you how to make Lolo Cham Cham. Let's go! Kalau Lolo Cham Cham ini sudah dari lama ini, dari tahun 1985. Itu awal mulanya itu dari mertua saya. Dulunya kan di sini kalau awal mula sekali itu biasanya dulu kan di ladang, pada waktu di ladang. Tuh ladang orang-orang itu kan kadang-kadang haus. Itu ambillah pucuk-pucuk dari daun jam-jam itu sendiri yang dia dikasih ke kelapa muda. Nah, dari kelapa muda itu kan dikasih garam aja udah enak itu dari awal sana dah tercetus. Dan ibu-ibu PKK itu pada waktu ada perkumpulan itu bikin lolohnya itu ditumbuklah daun jam-jam itu dan dicampur dengan gula merah itu jadinya terkenal dengan lolo jam-jam. Tapi untuk selanjutnya itu tidak ada yang melanjutkan untuk penjualannya, itu cuma sekedar artinya pada waktu ada acara itu. Rata-rata kita sampai 1.500 botol per hari. Kalau bahan-bahan kan terutama itu karena kita menjual lolo jam-jam, terutama kan daun jam-jam, gula merah, asam jawa, garam, cabai, itu sama kelapa muda. Itu bahan-bahan yang kita perlukan. Kalau proses dari awal kita kan terutama dari pemilihan daun dulu. Dari pemilihan daun kita dari 7 tangkai ke bawah yang kita cari, karena kita mempergunakan warnanya itu kan dari daunnya itu sendiri. Jadi semakin tua warnanya semakin bagus warna yang dihasilkan. Maka dari 7 tangkai ke bawah itu yang kita cari, yang sudah agak tua lah daunnya itu, lalu kita pisahkan antara tangkai dan daun, lalu kita cuci bersih. Setelah kita cuci bersih, lalu bisa kita giling. Nah, itu di sana kita giling dengan tambahan cabai. Itu nanti baru kita proses. Dari sana kan udah kita giling. Setelah kita giling, kita peras, cari sari-sarinya. Setelah artinya penyaringan kan udah diangkat, ini arti ampasnya itu udah diangkat. Setelah itu kita campurkan dengan gula merah, garam, gula jawa gula merah dan gula jawa kan sama tuh, hampir sama lah anunya tuh. Sudah sama asam jawa. Nah, kita campur lagi, baru kita proses, artinya dalam kita saring kembali. Setelah penyaringan itu kita tambahkan kelapa, baru kita artinya kemas. Yang kalau resepnya itu rumusnya harus tetap. Kalau di akhir udah memang kita higienis kan airnya itu. Kita proses dulu airnya itu. Artinya setara dengan air-air mineral yang lainnya itu. Seperti merek-merek yang lain tuh. Artinya airnya itu udah higienis, sudah kita uji lab. Itu baru kita proses ke lolo jam-jam. Biasanya untuk panas dalam bagus tuh. Untuk panas dalam biasanya. Biasanya banyak orang-orang lah yang bilang lah. Itu artinya biasanya untuk pencernaannya juga bagus. Kalau keluar kota udah banyak memang, tapi dalam bentuk pesanan-pesanan itu dari enggak kita kan kirim ke Surabaya, ke Jogja, terutama ke Jakarta itu paling banyak. Kalau harapan Tiang untuk generasi muda, artinya supaya bisa lah mencintai produksi kita sendiri, di samping satu produksi itu masih mempergunakan bahan-bahan masih alami. Kalau Tiang sendiri kan pergunakan bahan pengawet dari gula merah sama garam, juga masih tradisi organiknya tuh, karena kita mempertahankan organik juga, karena dari ini kita di ladang kan semuanya masih tahapan prosesnya organik, karena semua limbah yang setelah kita hasilkan dari produksi lolo jam-jam itu sendiri kita lagi lempar ke ladang. Dari sana dia tumbuh subur, lalu kita cari daunnya, lagi kita proses gitu, nanti perputarannya.
Lolo Cham Cham is a great example of how traditional heritage can be timeless. It's a simple tradition, but it has a lot of meaning and benefits. Let's keep and preserve this heritage so that the story of Lolo Cham Cham continues to live on.